Karena kalau misalnya ibunya atau ayahnya itu nggak tegaan, biasanya dikit-dikit tuh akan nanya, Mas, sakit nggak nak? Gimana gitu. Nah itu akan membuat si anak psikisnya juga akan jadi mungkin awalnya berani ya, tapi karena kok ditanyain terus berarti memang ini sakit ya, itu akan menyulitkan perawatan juga. Nah, setelah menanamkan kebiasaan yang baik di rumah, itu pastinya sesuai dengan advice dokter giginya, ya. Jadi harus diimbangi dengan dental check up rutin ke Ya, dokter gigi, betul. kunjungan rutin ke dokter gigi. Nah, ini banyak sekali challenge di masyarakat bahwa untuk membawa anak ke dokter gigi ini suatu struggle yang luar biasa gitu. Entah Ya, itu karena takut, entah itu karena apa, entah mungkin juga karena orang tuanya juga kurang wawasan soal itu, makanya ditunda-tunda seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk memberanikan anak ke dokter gigi, atau mungkin ada persepsi yang harus diluruskan nih di tengah masyarakat soal perawatan gigi anak ya, pada orang tua ini. Silakan Yani. ya. Ini merupakan suatu fenomena mungkin yang sering kita dan teman-teman sejawat alami ya Mas ya, ketika kedatangan pasien anak gitu ya, baru di pintu, baru mau disapa gitu ya, halo selamat pagi gitu, terus dia udah nangis gitu, padahal belum diapa-apain gitu ya. Nah itu menjadi satu tantangan juga, dan di sini saya juga mau menginformasikan kepada orang tua bahwa kita juga minta tolong bahwa image-nya kita dokter gigi ya jangan jadi ini ya seperti momok yang bisa untuk nakut-nakutin kepada anak gitu. Karena misalnya yang sering kita dengar misalnya kalau anak nakal, jangan nakal loh, nanti disuntik loh sama dokter loh gitu. Atau nanti kamu kalau makan permen nanti gigimu bolong dicabut loh sama dokter gigi loh. Nah seperti itu. Itu kan sudah membuat image kita adalah suatu yang negatif gitu, dan kita tuh seperti apa ya, kok kayak malaikat pencabut gigi gitu ya, yang hanya didatangi ketika ada masalah. Dan memang kita harapkan sekali bahwa untuk datang ke dokter gigi itu tidak hanya dalam kondisi sakit saja. Jadi pada saat anak dalam kondisi sehat, tidak ada keluhan apa-apa, itu sangat baik juga untuk diajak ke dokter gigi. Artinya ke dokter gigi itu bisa dilakukan hanya untuk meriksa saja, untuk lihat bagaimana sih kondisinya. Nah, di kondisi anak yang moodnya senang, tidak dalam kondisi sakit, gitu ya, dia bisa belajar hal-hal baru di praktekkan atau klinik dokter gigi. Dia akan melihat alat-alat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya gitu ya, dan dia bisa observasi atau boleh tanya-tanya macam-macam gitu ya. Dan biasanya kami juga tidak menargetkan untuk kunjungan pertama itu harus ditambal giginya, harus dicabut giginya, apalagi memang ini kunjungan pertama, belum ada pengalaman sama sekali. Itu mereka boleh hanya duduk saja di kursi gigi, boleh mencet-mencet tombolnya gitu, boleh tanya-tanya, pegang alatnya gitu ya. Dan itu bisa mereka lakukan sambil kita ngasih tahu bahwa oh ini loh alat yang ada di dokter gigi, dan tidak semenakutkan yang dibayangkan seperti itu. Jadi kunjungan pertama perlu wawasan dari si anak mengenai lingkungan sekitar dokter gigi, dan tentunya orang tua juga kita harapkan tidak menuntut dalam kunjungan pertama harus rampung atau selesai nih dok, 5 gigi harus ditambal, 2 gigi harus dicabut, seperti itu. Tidak, karena kita bertahap juga untuk melakukan perawatan ini dari yang sifatnya sederhana dulu kalau bisa, kecuali memang untuk kasus-kasus yang udah emergensi ya mas ya, misalnya kayak giginya kesundulan ataupun ada bengkak, yaitu rasa nyeri atau sakitnya harus kita tangani seperti seperti untuk prioritasnya seperti itu. Kalau misalnya dalam kondisi normal, kita bisa hanya kayak menyikat giginya saja dengan alat elektrik. Kita bisa kasih tahu bahwa oh ini sikatnya sikat gigi yang bisa muter, di rumah nggak punya kan. Nah, nanti biasanya kita tunjukkan seperti itu, dan kita akan membuat anak nanti di rumah biasanya itu akan minta lagi ke orang tuanya, kapan ke dokter gigi lagi mah, kapan ke dokter gigi lagi pak, seperti itu. Karena dia punya pengalaman yang menyenangkan ketika ke dokter gigi. Terus yang kedua,
balik ke orang tua lagi, Mas. Jadi kalau orang tuanya takut, biasanya anaknya juga akan takut ke dokter gigi gitu. Apalagi kalau misalnya orang tuanya punya pengalaman yang kurang menyenangkan dulu ya ke dokter gigi, dan dia tidak mau bukan tidak mau ya, dia nggak mau atau tidak tega melihat anaknya ketika diperiksa bisa dicabut atau ditambal. Dia menunjukkan sikap yang takut gitu. Nah, hal-hal seperti itu akan direkam oleh si anak atau dilihat si anak bahwa oh, kalau orang tua aku takut berarti ini tentunya nanti rasanya nggak enak, rasanya sakit, dan mau tidak mau dia akan apa ya, kayak ditularkan rasa takutnya tadi, dia akan serap rasa takutnya tadi, jadi akhirnya dia juga akan menolak. Dan untuk kondisi-kondisi seperti ini sangat kita sarankan juga yang ikut menemani anak ke dalam ketika mau dilakukan tindakan itu orang tua yang lebih tegel atau yang lebih berani, lebih tega gitu anaknya dilakukan perawatan. Karena kalau misalnya ibunya atau ayahnya itu nggak tegaan, biasanya dikit-dikit tuh akan nanya, Mas, sakit nggak nak? Gimana gitu. Nah itu akan membuat si anak psikisnya juga akan jadi mungkin awalnya berani ya, tapi karena kok ditanyain terus, berarti memang ini sakit ya, itu akan menyulitkan perawatan juga seperti itu. Dan untuk anak yang memang ada ini ya, maksudnya ada kesulitan atau masih ragu di kunjungan pertama, dia berani atau enggak ya. Nah, itu kita sarankan untuk membawa orang terdekatnya seperti kakaknya mungkin atau adiknya yang sudah pernah ke dokter gigi yang akan kita jadikan role model gitu untuk si anak tersebut. Misalnya kakaknya sudah pernah dulu ditambal gitu. Terus dia ikut juga mengantarkan adiknya. Dia contohkan terlebih dahulu, nggak apa-apa dek, duduk sini, nggak sakit kok. Hal-hal seperti itu nanti yang akan dipercaya sama si adiknya ya bahwa oh memang nggak apa-apa kok atau tidak sakit. Kemudian di beberapa pasien juga saya perhatikan itu Mas, misalnya si kakaknya ditambal atau hanya dibersihkan giginya, adiknya ikut ke ruang praktekan. Cuman kalau pas pandemi gini belum bisa ya karena memang terbatas pengantarnya. Kalau di situasi normal, adiknya ikut ke dalam praktekan melihat kakaknya, dan kakaknya itu ternyata baik-baik saja gitu, terus tidak ada masalah, tidak nangis, nggak yang teriak-teriak, nggak sakit. Setelah itu biasanya adiknya minta sendiri untuk naik ke kursi gigi karena dia melihat Mas diapain ya, kok kayaknya menarik ya, dan dia minta untuk duduk dan biasanya itu sudah mau sendiri gitu, walaupun masih kecil di bawah 3 tahun itu kadang udah minta duduk sendiri dan nggak dipangku oleh orang tuanya. Jadi kita bisa libatkan saudara, kakak ataupun adiknya pada saat perawatan gigi yang tentunya tidak beresiko membuat sakit atau membuat anak takut ya Mas ya, supaya jadi contoh baik ke kakak maupun ke adiknya seperti itu. Iya, penting sekali bahwa kita sebagai orang tua juga jangan cemas ya, jangan cemas yang artinya Ya, nanti kalau jika cemas itu akan ditularkan ke anaknya, itu informasi yang menarik ya, sekali. Kemudian kunjungan pertama tidak harus langsung perawatan, yang artinya apa? Ini sangat berarti banget nih statement ini bahwa kunjungan pertama tidak harus langsung perawatan. Artinya berkunjunglah ketika tidak sakit sekalipun gitu. Jadi ya, jangan jangan berkunjung hanya pas sakit. Itu kalau misalkan si anak sakit banget baru dibawa ya, kan biasa masyarakat Indonesia itu kalau nggak sakit banget, nggak berdarah banget, nggak bau banget, itu nggak ke dokter gitu. Nah, ya, itu jangan diterapkan ke anak-anak. Kalau lagi sakit banget kemudian baru dibawa, itu akan dianggap oleh si anak sebagai mungkin sebagai teror atau punishment kayak ya, gitu. Jadi betul. itu akan menjadi suatu trauma di masa depannya. Bahkan banyak sekali para orang tua ini membawa anaknya pertama kali itu yang mana gigi harus dicabut gitu loh. Jadi kunjungan pertama itu langsung harus dia butuh pencabutan mungkin karena giginya udah goyah, giginya udah kesundulan atau udah waktunya lepas. Nah, kunjungan pertama itu banyak sekali di masa-masa itu gitu, di masa-masa Ya, anak betul. itu harus menjalani pencabutan. Padahal itu baru kunjungan pertama. Itu juga penting sekali ya, bahwa ya jangan nunggu pas dicabut gitu. Kita kenalkan dulu anaknya ke dokter gigi, ke alat-alatnya. Kita kunjungan rutin seperti itu akan membuat anak menjadi perasaannya ya ibaratnya kayak diajak jalan-jalan gitu. Jadi Ya, menyenangkan betul. gitu.